Ibu, ini ada salah satu bayi yang mengalami kesulitan makan dan mungkin ini juga sering dialami oleh ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita, terutama pada saat berusia kurang dari 2 tahun. Jadi adapun penyebab kesulitan makan biasanya karena gangguan di pencernaan, gangguan di mulut, di tenggorokan, atau memang si bayi sendiri yang pilih-pilih makanan. Jadi adapun gejalanya, biasanya bayinya itu menutup mulutnya pada saat dikasih makan atau memilih makanan yang disukai atau menyembur-nyemburkan makanan, tidak fokus pada saat makan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi memvariasikan makanan, jadi mengatur jam makan, jangan sampai memberikan makanan lebih dari 30 menit pada saat makan, makanan dengan warna dan bentuk yang unik sehingga memberikan selera makan pada bayi. Dan kalau misalnya harus mengenalkan makanan yang baru, harus dikenalkan dengan cara yang perlahan-lahan sampai bayi mengenal makanannya. Nah, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah melakukan masas. Nah, misalnya pada saat kita kedatangan bayi dengan gangguan gangguan nafsu makan, jadi yang pertama kita seperti biasa. Jadi sapa bayi, kemudian lakukan anamnese dari kapan tidak bisa makan, kemudian setelah kita tahu penyebabnya kenapa tidak makan setelah diperiksa, maka kita akan lakukan masas. Jadi kita periksa dulu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisinya bayinya. Kita cek, kemudian sekalian kita buka bajunya. Sambil mencari penyebab apa yang menyebabkan bayi tidak mau makan. Nah, setelah itu kita seperti biasa tenangkan diri, kasih tahu ibu dan keluarga akan melakukan pemijatan dan minta izin juga pada bayi, ya. Jadi bahwa akan dilakukan pemijatan, kemudian berdoa bersama agar proses pemijatan berjalan lancar. Setelah itu kita cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, baru akan memulai pijatan. Ya, gunakan minyak masas khusus ya. Jadi yang pertama kita pijat adalah di daerah muka, di daerah bibir, upper lip. Jadi gerakannya seperti ini ya, untuk menuju ke gusinya semua. Kemudian lakukan 6-8 kali pijatan dengan lembut. Kemudian juga bagian bibir bawah ya, di sepanjang gusinya. Kemudian setelah itu gerakan lingkaran di seputar mulut. Sama, gerakannya juga dilakukan sebanyak 6-7 kali, diulang secara circle. Nah, kemudian di daerah tulang pipi juga sama, gerakannya melingkar dengan lembut. Kemudian sampai ke dagu. Di dagu juga jangan terlalu keras, karena di dagu dekat dengan pita suara, dekat dengan glottis, jadi lakukan pelan-pelan saja secara melingkar. Setelah itu kita lanjutkan gerakan di daerah telinga. Buka, jadi mulai dari telinga, kemudian gerakan secara lembut sampai ke dagu juga, di bawah dagu. Diulangi dari telinga ke leher sampai di dagu. Telinga, leher, sampai ke dagu. Lakukan 6-7 kali gerakan. Nah, gerakan selanjutnya adalah di daerah perut. Jadi sama, tangan kita isi dengan minyak dulu, minyak masas. Kemudian lakukan gerakan M series sekali untuk merilekskan abdomen bayi. Kemudian lakukan gerakan turun seperti ini sebanyak 6-7 kali. Kemudian gerakan open book 1, dibawa ke sini 6-7 kali. Kemudian open book 2, bawa ke sini. Setelah itu lakukan gerakan I love you. I love I-nya 3 kali, love-nya sekali, you-nya sekali. Jadi kita akan merasakan betul kalau memang ada udara yang terjebak di sana. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di daerah tangan. Ya, jadi tamkin bayi ya, jadi diurut sini
dengan lembut sampai ke tengah, kemudian gerakkan melingkar ke arah kelingking. Lagi sebanyak 6-7 kali, kemudian di pertengahan kita urut lagi menuju kelingking. Ya, sebanyak 6-7 kali. Kemudian begitu juga pada jari-jari bayi yang lagi satu. Ya, kita urut dulu dari jempolnya menuju ke pangkal jempol, kemudian bawa ke kanan, lingkar-lingkar kecil. Kemudian di tengah. Nah, yang terakhir kita lakukan relaksasi pada bayi. Relax. 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 Oke. Demikian untuk pijat bayi, untuk menambah nafsu makan pada bayi. Bisa dicoba ibu-ibu, semoga bermanfaat. Sekian, jadi kalau misalnya sudah bagus nafsu makannya, jadi boleh tidak dilakukan secara rutin. Terima kasih.